Agus diperiksa sebagai tersangka kasus pelecehan seksual di Polda Nusa Tenggara Barat pada Senin 9 Desember 2024. Agus tampak datang ditemani oleh sang ibunda. Pemeriksaan pun berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta Direskrimum Polda NTB di Mataram. Sementara itu, di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan penetapan Agus sebagai tahanan rumah menjadi wujud pelayanan terhadap difabel. Dia juga memastikan tersangka menjalani pemeriksaan dengan pendampingan dari kuasa hukum. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunlombok.com, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi dengan informasi Anda. Di mana saat ini saya akan menyampaikan update terbaru dari penanganan kasus Iwayan Agus Pratama atau Agus, di mana pada siang tadi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mendatangi markas kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB untuk memastikan bagaimana pelayanan kasus Agus, bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Usai melakukan pertemuan dengan Kapolda dan juga Agus sebagai tersangka dalam hal ini, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan dari tersangka Agus dan juga kuasa hukum dari Agus, selama proses hukum yang dilakukan oleh Polda NTB sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa prosedur yang dimaksud bagaimana memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dari para tersangka disabilitas bisa terpenuhi, misalnya dalam hal pengaduan di SPKT, kemudian fasilitas yang diberikan seperti fasilitas rumah tahanan, kemudian akomodasi dan lain sebagainya. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan bahwa saat ini Polda NTB belum memiliki fasilitas rumah tahanan yang khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga Agus saat ini masih ditetapkan sebagai tahanan rumah untuk memastikan bahwa pelayanan akomodasi yang didapatkan oleh Agus tidak terkendala oleh apapun. Ada perpanjang. Selain itu juga Polda NTB akan melakukan rekonstruksi terhadap kasus ini, di mana rencananya rekonstruksi tersebut akan dilakukan pada esok hari atau tepatnya hari Selasa di sejumlah TKP yang diduga menjadi tempat Agus melancarkan aksinya untuk melakukan pelecehan seksual tersebut. Sebagai informasi juga Tribuners, bahwa hari ini Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus, di mana materi pemeriksaannya berkaitan dengan bagaimana cara Agus melancarkan aksinya untuk melecehkan korbannya. Sebagai informasi juga, Komisi Disabilitas NTB sampai saat ini sudah menerima 15 aduan terkait dengan yang mengaku sebagai korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Demikian Tribuners laporan yang dapat kita agendakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan, dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini, dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka. Salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di Polda, rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya bentuk adalah kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Tahanan rumah sudah dilakukan selama 20 hari. Apakah saat pemanggilan di sana akan langsung ditahan di Mapolda atau seperti apa? Tidak, karena kita melihat situasi belum. Kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memenuhi. Jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah, dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk di tahanan rumah. Untuk para tersangka, korban, apakah sudah ada penambahan
yang diperiksa Pak hari ini? Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan 2 sudah kita BAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Nanti kita rencanakan lagi karena kita ada butuh koordinasi dan integrasi dengan jaksa. Jadi kita lihat waktu dan kesediaan jaksa untuk hadir di lokasi rekonstruksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.